511. Gerakan para dewa. Semua orang yang berada dalam ruang hampa nampak terdiam kaku dan tenggelam dalam rasa takut. Mereka semua tertunduk dengan tangan yang gemetaran tanpa terkecuali. Makhluk apa itu? Maharaja Xiao Tian. Medusa beserta pasukan roh iblis bertanya dengan tubuh gemetaran. Sunlong beserta pasukan lain pun turut bertanya-tanya dan terfokus terhadap Xiao Tian yang baru masuk ke ruang hampa setelah memastikan keselamatan orang-orang terdekatnya. Aku juga tak tahu. Xiao Tian menjawab sembari menutupi rasa takutnya dengan berpura-pura tegar. Namun tubuhnya tak dapat menipu semua orang karena terus gemetar meskipun hanya sedikit. Di mana Dewa Kera? Tanya Xiao Zhaoye dengan penasaran. Semua orang langsung terfokus kembali kepada Xiao Tian karena memikirkan hal yang sama. Xiao Tian diam sejenak, karena tak tahu persis keberadaan Wukong. Mungkin dia masuk ke ruang kekosongan, yang merupakan teknik dimensional seperti halnya ruang hampa ini. Begitupun Dewa Petir, dan orang-orang kita di Sekte Badai Berduri. Semuanya hilang tanpa jejak dan tak terlacak oleh teknik pencarianku. Xiao Tian menceritakan soal Dewa Petir juga, karena tahu bahwa ayah dan ibunya akan menanyakan hal tersebut juga. Bagaimanapun putri mereka berada di dalam lindungan Sang Dewa Petir. Begitu ya, Xiao Hong. Xiao Zhaoye beserta semua orang di dalam ruang hampa terdiam kaku secara mendadak. Yang bisa bergerak saat itu hanyalah Tai Wu, Sunlong dan Xiao Tian belaka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba semua orang mendadak diam? Sunlong dan Tai Wu nampak heran. Momentum para dewa. Xiao Tian menawab tanpa ragu. Teknik macam apa itu? Kenapa semuanya bergerak, kecuali kita bertiga? Tai Wu nampak heran. Momentum para dewa hanya menghentikan waktu serta gerakan semua makhluk di bawah ranah pendekar alam immortal. Xiao Tian menjelaskan dengan serius. Sunlong dan Tai Wu saling bertatapan, dan bergumam di dalam hati mereka masing-masing. Manusia ini benar-benar mencapai ranah immortal. Padahal dulu kultivasinya tak kalah buruk daripada Xiao Tian. Sunlong menatap Tai Wu dengan penuh keterkejutan. Seingatku dulu Sunlong hanyalah roh lemah dan sudah tertinggal begitu jauh bahkan tak sanggup disetarakan dengan prajurit elit sekalipun. Kecepatan kultivasinya saat ini benar-benar mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan kaisar iblis. Tai Wu menatap Sunlong dengan rasa takjub dan penasaran. Di saat kedua temannya sedang saling bertatapan, Xiao Tian memunculkan sebuah ilus berbentuk persegi yang menunjukkan kondisi di luar ruang hampa. Kaisar Langit, Neza, beserta para dewa-dewi yang lainnya nampak melayang di atas langit. Bahkan Wukong yang sempat menghilang dari pelacakan Xiao Tian pun turut keluar dari sebuah portal hitam yang terhubung dengan teknik ruang kosongnya. Ini kedua kalinya kau turun dan mencoba mencampuri urusan makhluk fana. Apakah kau sudah tak takut akan hukum sebab akibat lagi? Kaisar Langit. Wukong menghadap Sang Kaisar Langit sembari memegang tongkat saktinya. Di mana tubuh gurumu? Tanya Kaisar Langit yang tak ingin membahas pertanyaan Wukong. Tubuhnya sudah berada di tempat yang aman. Kau tak perlu mengkhawatirkannya. Wukong menjawab tanpa ragu.
Tep-tep Sawu Jing dan Panglima Tian Feng melompat turun dari atas langit dan berkata, apakah tubuh guru benar-benar ditemukan? Bukan saatnya mengkhawatirkan itu. Wukong melirik ke arah tubuh Dewa Iblis raksasa yang keluar dari dalam gerbang alam bawah. Posisinya mungkin cukup jauh, namun tubuh besarnya tetap dapat terlihat dengan jelas. Karena kekuatan makhluk itu berada jauh di atas kita, dia tak terpengaruh oleh momentum kita. Ini benar-benar buruk. Panglima Tian Feng nampak khawatir. Setidaknya momentum kita menghentikan gerakan para tengkorak hidup yang bergerak di bawah kendalinya. Dengan begini, tugas menyelamatkan manusia dan makhluk tak berdosa lainnya akan menjadi jauh lebih mudah. Sawu Jing menanggapi dengan optimis. Semua dewa-dewi termasuk Kaisar Langit mengangguk secara bersamaan. Portal biru penghubung ruang hampa muncul tepat di hadapan Wukong. Xiao Tian, Tai Wu, serta Sun Long keluar secara bergantian dan segera memberi hormat. Maaf atas kelancangan kami. Tapi bisakah kalian jelaskan makhluk apa itu? Xiao Tian berbicara mewakili semuanya. Wosh! Shrit! Lidah yang begitu panjang bergerak begitu cepat dari mulut Dewa Iblis Mo Wong, dan berhasil menjerat serta menarik singkat tubuh salah seorang dewi hingga masuk ke dalam mulutnya. Krauk! Serangannya begitu cepat, hingga korbannya tak mampu merespon bahkan tak sempat berteriak. Dewi Angin, Dewa Bumi beserta dewa-dewi lainnya berteriak kaget. Berpencar. Kaisar Langit berteriak panik. Wosh! Para dewa-dewi berpencar mengikuti perintah sang kaisar meskipun memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Namun tak ada yang sempat mengutarakan pertanyaan mereka. Karena sang Dewa Iblis terus-menerus menjerat mangsanya tanpa meleset sedikit pun. Jika awalnya dia diam dan membiarkan tengkorak hidup yang ada dalam kendalinya untuk menyerap dan membunuh intisari makhluk hidup, kini dia bergerak lebih aktif meski hanya mengandalkan lidah hitamnya. Dewa Bumi, Wukong berteriak saat melihat Dewa Bumi menjadi salah satu korban serangan Dewa Iblis Mo Wang. Serat. Lidah Dewa Iblis Mo Wang tertebas oleh sesuatu. Dan ketika semua orang terfokus ke arah Dewa Bumi yang terbebas, mereka pun berkata, White Dragon. Cih. Makhluk bodoh mana yang menggunakan teknik terlarang pembuka segel alam bawah? Kupikir teknik berbahaya ini sudah terkubur oleh zaman. Naga putih versi manusia nampak kesal. Dia muncul dengan pedang yang menyerupai taring raksasa dengan ukiran tulisan kuno yang terlihat asing. Dia juga memunculkan lingkaran pelindung berukuran raksasa yang berhasil mengisolasi seluruh dewa-dewi dari jangkauan serang sang Dewa Iblis. Apakah kau tahu cara mengatasi makhluk itu, Tuan Leluhur? Black Dragon mengambil alih kesadaran Xiao Tian. Dia tak dapat dibunuh, ataupun disakiti. Memiliki kekuatan tanpa batas dan tak mengenal kata lelah. Karena kemampuan merepotkannya itulah, para makhluk suci di alam atas memanggil makhluk itu dengan sebutan God Undead. Naga putih menjelaskan dengan sangat serius. Kepala Xiao Tian terasa sakit saat mendengar kata God Undead. Hingga Black Dragon kehilangan kendali atas tubuh Xiao Tian. Meskipun aslinya dia ingin bertahan lebih lama. Oleh karena itu, saat Xiao Tian pertama kali mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya,
Dia segera menyentuh kepalanya dan berkata, "Kau baik-baik saja, Black Dragon." Di saat Xiao Tian masih terdiam kaku, Kaisar Langit dan para dewa-dewi yang nampak putus asa, mulai menatap naga putih dan berkata, "Apakah tak ada cara untuk menghentikannya?" Satu-satunya cara mengalahkan makhluk itu, yaitu dengan mendorong paksa dirinya hingga masuk ke dalam gerbang alam bawah. Dan tentunya kita juga harus menutup paksa gerbangnya lagi. Naga putih menjelaskan dengan serius dan agak khawatir. Para dewa-dewi pun ikut merasa putus asa karena menyadari kekhawatiran White Dragon. Di saat semua orang nampak putus asa, Xiao Tian memulai kembali percakapan dengan berkata, "Apakah kau bisa menutup paksa gerbangnya?" "Ya. Tapi itu memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Jika tak ada yang bisa menahan makhluk itu selagi proses penutupan paksa terjadi, maka lebih baik bagi kita menyingkir darinya." White Dragon menjawab dengan tangan yang terkepal. 512. Memperbaiki ikatan lama. Xiao Tian membuka segel roh bela dirinya. Mata naga hitam yang berwarna kuning keemasan menyala cukup terang bersamaan dengan munculnya roh ular yin dan yang dengan wujud sempurna mereka. Meski roh bela diri ular yin dan yang memang membantumu meningkatkan kapasitas energi ki milikmu, itu tak akan terlalu membantu. Naga putih menghela napas karena yakin bahwa Xiao Tian tak dapat membantunya sama sekali. Sedangkan Xiao Tian hanya tersenyum tipis dan tetap melanjutkan penghancuran segelnya. Menghancurkan segel buatanku bukanlah ide yang bagus. Karena tak akan ada lagi segel yang bisa menutupi energi roh bela dirimu jika kau melakukannya. Wukong memperingatkan dengan serius. "Aku tahu itu." Xiao Tian terus menyentuh segel roh bela diri yang terlukis di perutnya. Memutar paksa 5 titik hitam menggunakan kelima jarinya. Bersamaan dengan itu, sebuah lingkaran sihir berbentuk ular kembar yang terantai muncul di belakang punggung Xiao Tian. Yin Yang Soul Cell Breaker. Sinar emas menyilaukan, menutupi pandangan semua orang. Xiao Tian merentangkan kedua tangannya, dan berkata, "Datanglah." Roh ular hitam dan ular putih raksasa perlahan mengecilkan ukuran mereka, dan terpisah untuk pertama kalinya. Ular putih, Yin Xi. Roh ular putih melesat turun dan melingkar melalui tangan kanan Xiao Tian. Ular hitam, Yang Xi. Roh ular hitam melesat turun dan melingkar melalui tangan kiri Xiao Tian. Teknik ini, naga putih tersentak kaget. "Apa kau gila? Meskipun kau masih memiliki intimu, dirimu yang sekarang tak cocok dengan teknik perwujudan roh. Jika ku memaksakan teknik itu dengan kondisi saat ini, kau hanya akan menguras daya hidupmu dan daya hidup manusia yang sedang menyatu denganmu." White Dragon bermaksud memperingatkan Black Dragon yang kembali mengambil alih tubuh Xiao Tian. "Tenanglah Tuan Leluhur. Aku tak sebodoh itu." Mata Black Dragon yang terlukis jelas di kedua mata Xiao Tian, salah satunya mulai mengalami perubahan. Di mana mata yang berubah adalah mata sebelah kanan yang awalnya kuning keemasan dengan pupil runcing seperti mata normal Black Dragon, kini berubah memerah dengan bagian putih mata yang berubah menghitam. Pupil naga berwarna merah dengan dasar-dasar bola mata berwarna hitam.
White Dragon tersentak kaget. Sejak kapan kalian terhubung dengan Red Dragon? Tubuh Sunlong nampak memancarkan cahaya merah berlapis asap hitam yang juga mulai menyita perhatian semua orang. Apa yang terjadi pada tubuhku? Kenapa aura naga iblisku terpancar keluar tanpa terkendali? Tidak, ini berbeda. Sunlong tersentak kaget. Tekanannya jauh lebih kuat dibandingkan seharusnya. Dan tercium aroma dewa dalam aura iblisku. Ini aneh. Sunlong nampak bingung akan hal yang menimpa tubuhnya. Sedangkan White Dragon yang baru merasakan aura dewa naga milik Sunlong segera menoleh dan berkata, "Aura dewa naga berlapis hawa iblis. Kaukah itu, Red Dragon?" Saat Sunlong baru ingin merespon, tubuhnya berubah menjadi sebuah bulatan cahaya merah berlapis asap hitam dan melesat masuk ke mata kanan Xiao Tian. Bersamaan dengan itu, kedua roh bela diri yang melilit lengan Xiao Tian secara terpisah, mulai meresap masuk ke lengan Xiao Tian dan turut merubah fisiknya. Jari jemari hingga pundak lengan kanannya kini tertutupi oleh sisik ular putih. Sedangkan di atas pundak kanannya nampak kepala sang ular dapat bergerak layaknya makhluk hidup. Hal yang sama juga terlihat di lengan kirinya. Hanya saja kepala ular beserta sisik yang menutupi seluruh lengan Xiao Tian nampak hitam mengikuti wujud ular yang Kedua kepala ular di pundak Xiao Tian mendesis dan menjulurkan lidah mereka. Dan saat Xiao Tian mendapatkan kembali kesadarannya, pupilnya berubah menjadi pupil seekor ular dengan warna dasar putih yang menyelimuti pupil merahnya. Apa-apaan ini sialan? Sunlong mengomel keras dengan pupil naga berwarna merah dengan dasar bola mata berwarna hitam pekat. Saat ini kesadarannya terkurung di dalam ular hitam yang menempel di atas pundak kiri Xiao Tian. Bagaimana bisa aku berada di sini? Bukankah ikatan kita sudah terputus? Maaf Sunlong, aku juga tak begitu mengerti. Black Dragon lah yang mengurus segalanya. Cara ini juga terlintas di ingatannya sejak mendengar kata God Undead. Meski kami berbagi pikiran, aku masih belum memahami sepenuhnya. Xiao Tian melirik ke arah Sunlong dengan perasaan tak enak hati. Maaf jika menyeretmu tanpa bicara terlebih dulu. Send for Red Dragon. Black Dragon yang menguasai fisik ular putih di atas pundak kanan Xiao Tian, memutar kepalanya dan melirik ke arah Sunlong dengan penuh penyesalan. Suaranya terdengar feminim tak seperti biasanya. Ada apa dengan suaramu? Xiao Tian tersentak kaget saat mendengar suara Black Dragon yang berubah mendadak. Senior Red Dragon. Kenapa kau memanggilku dengan sebutan itu? Sunlong yang belum memahami apapun nampak heran. Saking herannya, dia mengabaikan perubahan suara naga hitam. Oh iya, kalau dipikir-pikir, pria yang disebut naga putih itu juga memanggilku dengan sebutan Red Dragon. Apakah mereka telah salah mengenali orang? Sunlong melirik ke arah naga putih dengan heran. Kau masih belum mendapatkan ingatannya. Black Dragon nampak heran. Aku Kepala Sunlong tiba-tiba saja dipenuhi oleh ingatan Black Dragon. Bersamaan dengan itu sebagian kecil ingatan di kehidupan sebelumnya pun mulai bermunculan. Kita telah berbagi tubuh saat ini. Pikiran dan hati kita menjadi saling terhubung. Tentunya ingatan kita juga demikian. Meski memerlukan waktu,
Xiao Tian dan Black Dragon perlahan dihujani ingatan Sun Long sejak terlahir di alam fana. Dari masa-masa bahagia, hingga saat dimana dia menderita begitu parah. Jadi si brengsek itu menghancurkan keturunanku hanya untuk mengincar inti naga kuya. Sun Long nampak kesal hingga memancarkan aura membunuh. Senior kau. Black Dragon nampak simpati akan ingatan Sun Long. Sedangkan Xiao Tian yang sudah pernah mendengar ceritanya jauh sebelum hari ini, masih tak dapat membendung rasa kesalnya terhadap orang licik yang berbuat keji terhadap Sun Long beserta keturunannya. Soal beberapa keturunanmu yang kemungkinan masih bisa diselamatkan dari belenggu relik buatan, biarkan aku membantumu juga. Xiao Tian menatap Sun Long dengan penuh simpati. Aku tak memerlukan bantuanmu. Sun Long menoleh ke arah lain untuk menutupi rasa senangnya. Pikiran dan hati kita sedang terhubung. Kau tak akan bisa menutupi perasaanmu senior. Ucap Black Dragon menggoda. Ngomong-ngomong, sejak kapan kau menjadi seekor naga betina? Xiao Tian dan Sun Long bertanya dengan nada tinggi secara bersamaan. Sembarangan. Aku ini naga jantan tulen tahu. Black Dragon membentak dengan suara seorang gadis. Ular putih inilah yang betina. Bukannya diriku. Syukurlah aku tersadar di tubuh ular hitam. Sun Long terkekeh sembari menggoda juniornya. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa tubuhmu terikat dengan Red Dragon? Padahal saat jiwa kita terikat, aku hanya merasakan kontrak jiwa yang mengikat naga hitam. Naga putih bertanya dengan heran. Xiao Tian mewarisi 3 teknik unik milik senior. Pemblokir pikiran, Demon Eater dan ekor hitam bayangan iblis. Untuk ekor hitam bayangan iblis mungkin terwariskan secara tak sengaja berkat keunikan labirin lembah kristal es yang terhubung denganmu. Jadi tak ada sedikit pun pecahan jiwa senior yang dapat membentuk ikatan rohnya kembali. Tapi Black Dragon menatap Sun Long sembari mencoba agar tak tertawa. Karena senior yang saat itu terlalu bodoh untuk mengetahui akibat dari pewarisan teknik dengan metode penyuntikan kekuatan jiwa, maka inilah yang terjadi. Black Dragon terkekeh meledek Sun Long. Hahaha. Beraninya kau memanggilku bodoh. Bukankah aku seniormu saat berada di alam atas? Sun Long nampak kesal. Tapi jujur saja, aku sangat bersyukur karena hal itu. PVTT. Hahaha. Black Dragon terkekeh keras. Kubunuh kau. Sun Long nampak kesal. Namun Xiao Tian menghalangi mereka saat ingin beradu kekuatan. Tolong tenanglah teman-teman. Xiao Tian memunculkan arai pembatas untuk menahan serangan kedua kawannya. Pletak-pletak. White Dragon memukul kepala keturunannya hingga benjol, dan berkata, berhentilah main-main. 513. Melawan Dewa Iblis Mowang. Wosh. Dewa Iblis Mowang lenyap seketika dari posisinya dan muncul di hadapan batas pelindung yang diciptakan naga putih. Dewa Iblis Mowang memukul-mukul pelindungnya secara beruntun dengan kecepatan yang luar biasa hingga tangan raksasanya terlihat seperti berjumlah ribuan. Searah dentuman pukulan yang cukup keras pun terdengar hingga ke dalam pelindung. Para dewa-dewi termasuk Wukong terdiam kaku karena merasakan momentum pukulannya. Efek pelumpuh.
Bahkan pelindung naga putih tak dapat menembus efek serangannya. Monster yang mengerikan. Wukong terdiam kaku sembari melirik Dewa Iblis Mo Wang dengan keringat dingin layaknya dewa-dewi yang lain. Dewa Erlang, maukah kau meminjamkan kekuatanmu lagi? Kaisar Langit melirik dengan tubuh yang kaku. Jika kau masih memiliki pil suci pembangkit jiwa, maka akan kulakukan. Dewa Erlang membalas melalui telepati. Soal itu. Kaisar Langit melirik ke arah istrinya dan bertanya melalui telepati. Sayangku, apakah kau masih memiliki pil suci pembangkit jiwa? Aku hanya memiliki 2 pil lagi. Memangnya untuk apa? Ratu Langit menjawab melalui telepati. Tentu saja untuk menghilangkan efek penggabungan raga. Lagi, Kaisar Langit menjawab dengan lembut. Pil suci itu adalah berkat dari Dewi Alam Atas karena kontribusiku bertapa atas namanya selama ribuan tahun. Dan kau ingin menyia-nyiakan usahaku. Sekali lagi, aku jadi menyesal karena memberitahukan berkat yang kuterima itu. Ketika terbangkitkan oleh sihir Sang Naga Agung, Ratu Langit melirik dengan kesal. Kaisar Langit melirik ke arah Dewa Erlang dan berkata, Ratu Langit masih memiliki 2, tapi enggan memberikannya lagi. Kaisar Langit nampak kecewa. Rayulah dia. Dewa Erlang menatap dengan serius. Kaisar Langit segera melirik kembali ke arah istrinya dan berkata, sayangku yang cantik jelita dan manis tiada duanya. Bolehkah aku? Kaisar Langit hendak merayu istrinya. Namun naasnya pelindung Sang Naga Putih telah tertembus dan gelombang angin yang berasal dari pukulan Dewa Iblis Mo Wang pun menerobos melalui pecahan pelindung hingga melesat cepat menghantam Sang Kaisar Langit. Duak! Sang Kaisar Langit menghantam tanah hingga meretakkan pijakan semua orang. Selalan! Kaisar Langit nampak tergeletak penuh luka. Namun lepas dari efek pelumpuh, hingga dapat menghindari bidikan lidah dari Sang Dewa Iblis. Meskipun sebenarnya itu hanya kebetulan. Wosh! Kaisar Langit melompat terbang seperti dewa-dewi yang lain dan berhasil lolos dari serangan kejutan Sang Dewa Iblis karena sebuah keberuntungan. Duar! Lidah hitam Sang Dewa Iblis menghancurkan pijakan semua orang yang sedang menapak di atas tanah. Xiao Tian segera melompat tinggi dan melayang ke atas langit. Sedangkan White Dragon memancarkan gelombang kekuatan yang membebaskan semua orang dari efek pelumpuh dan segera melompat bersamaan dengan Tai Wu dan dewa-dewi yang lain. Wow! Hampir aja aku mati. Kaisar Langit terbelalak kaget saat melihat lidah hitam Sang Dewa Iblis nampak menghantam tanah di mana dia tergeletek sebelumnya. Pergilah sejauh mungkin dan selamatkan makhluk fana sebanyak yang kalian bisa. White Dragon bertelepati ke pikiran semua orang kecuali Xiao Tian dengan nada tegas. Baiklah Naga Agung. Kaisar Langit beserta dewa-dewi yang lain berteleportasi dan lenyap dari posisi terakhir mereka tanpa pertanyaan yang berarti. Sedangkan Tai Wu hanya diam dan menatap Xiao Tian dengan penuh rasa khawatir. Momentum para dewa berdampak di segala macam dimensi dan alam semesta, di mana makhluk yang terhentikan oleh waktu tak dapat dibunuh dengan cara apapun, tapi masih bisa dipindahkan. Jika kau ingin membantu rajamu, maka pergi dan selamatkan orang-orang yang dilindungi olehnya. Jika berkenan,
Selamatkan rakyat biasa juga agar mencegah kepunahan manusia. White Dragon memperingatkan. Taiwu melirik sekejap ke arah White Dragon, lalu melirik kembali ke arah Xiao Tian dan berkata, "Maharaja, apakah efek teriakan tadi juga memiliki cakupan seluas itu?" Tanya Xiao Tian memastikan. Tidak. Efek teriakan itu hanya berdampak besar pada makhluk di alam fana ini saja. Dampaknya hanya mencakup satu dimensi, dan akan berkurang tergantung jaraknya. Namun tak menutup kemungkinan, seluruh makhluk di planet ini akan tewas jika dibiarkan. White Dragon menjelaskan sembari mengaktifkan pelindung lain yang membungkus lubang di pelindung sebelumnya. Xiao Tian seketika terdiam kaku dan nampak frustasi. Dengan tangan yang terkepal, dia pun berkata, "Pergilah ke kerajaan petir dan selamatkan rakyat kita. Selamatkan juga kerajaan lain yang berada di aliansi kita. Kumohon." Tapi bagaimana denganmu? Taiwu nampak panik. "Aku akan baik-baik saja. Cepat lakukan sebelum efek dari momentumnya berakhir," dan dia mulai berteriak lagi. Xiao Tian membentak Taiwu dengan tampang putus asa. Baik yang mulia." Taiwu lenyap dari pandangan Xiao Tian dengan teknik teleportasi. Selang beberapa menit sejak para dewa-dewi menghilang dan menyebar, efek momentum dewa pun berakhir. Para undead berwujud tengkorak hidup pun mulai bergerak kembali, dan terus menyebar keluar dari dalam gerbang alam bawah. Sekarang teriakannya akan berdampak kelak terhadap makhluk fana. Selagi aku mengumpulkan tenaga dan menilapkan teknik penutup gerbang alam bawah, bisakah kau mengurus makhluk itu untukku? White Dragon bertanya dengan serius. Bisakah Anda menyelipkan kata kaulan, Tuan Leluhur? Manusia ini tak hanya sendiri loh. Sun Long kembali bersikap angkuh dan menyombongkan kedudukannya sejak menyadari identitas aslinya. Awalnya dia sedikit menghormati Xiao Tian karena berpikir statusnya sudah melewati status seorang kaisar iblis. Sedangkan sekarang status dia kembali berada di atas langit karena sejajar dengan makhluk alam atas, dan termasuk dalam kelompok naga suci. Manusia ini. Xiao Tian melirik Sun Long dengan tampang tak percaya. Dia sedikit terkejut akan perubahan sikap Sun Long yang sebelumnya sudah agak dekat dengannya. Apa lihat-lihat? Cemburu ya dengan status naga suci ini? Hahaha. Sun Long tertawa cukup kencang menggunakan raga ular hitam bermata merahnya. Seperti yang diharapkan dari senior Red Dragon, sikap sombongnya sudah tak tertolong lagi. Black Dragon di raga ular putih menghela napas sembari melirik ke arah Sun Long. "Berhenti mentapku, atau kau akan jatuh hati pada naga suci ini, Black Dragon." Sun Long terkekeh kencang. "Jatuh hati? Aku ini masih normal tahu." Black Dragon berteriak kencang. "Aku akan segera membuka pelindungnya. Bisakah kalian berhenti berdebat?" White Dragon memancarkan aura yang mendominasi. Sun Long dan Black Dragon terdiam sejenak dan berkata, Baik Tuan Leluhur." White Dragon membuka pelindungnya dan berkata, "Sekarang." Wosh! Kedua kepalan tangan Dewa Iblis Mo Wang meluncur mendekat menargetkan Xiao Tian secara bergantian. Namun berhasil ditahan oleh Sun Long dan Black Dragon yang memanjangkan tubuh mereka dan ukuran kepala yang berubah membesar. Krak!
Setiap lengan sang dewa iblis tergigit kencang oleh fisik ular yin dan yang. Kerja bagus, teman-teman. Xiao Tian mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah sang dewa iblis, dan berkata, Dragon Pulse. Gelombang naga emas berlapis aura dewa muncul keluar dari dalam telapak tangan Xiao Tian. Whoosh! Duar! Sang dewa iblis berteriak cukup kencang karena kesakitan. Namun Xiao Tian memanjangkan ekor-ekor bayangan hitam di bawah sayap naganya untuk membungkam teriakan dewa iblis Mowang. Whoosh! Grab! Ekor-ekor bayangan berjumlah ratusan nampak menekan menyelimuti kepala sang dewa iblis. Keras! Sang dewa iblis mencoba melepaskan diri dengan memutuskan kedua lengannya dan beregenerasi secara singkat. Dengan kedua tangan yang terbebas, dewa iblis Mowang pun mencabik-cabik ekor bayangan Xiao Tian hingga terlepas dari kepalanya. Rur! Dia menggeram dan menatap tajam ke arah Xiao Tian. Siapa kau? Sebenarnya, manusia. Dewa iblis Mowang bertelepati dengan aura yang mendominasi. Ternyata kau bisa bicara juga ya. Kupikir kau hanya bisa meraung bagai hewan liar. Sun Long terkekeh sombong setelah menelan utuh tangan sang dewa iblis yang telah terlepas sebelumnya. Begitu ya. Jadi ular-ular itu juga memiliki kesadaran sendiri. Pikir dewa iblis Mowang sembari melihat ke arah Sun Long. Bisakah kau kembali ke gerbang alam bawah dengan damai? Xiao Tian bertanya melalui telepati. Alamku terlalu gersang dan membosankan. Meskipun kami tak memerlukan makanan. Sensasi mengunyah dan menelan makhluk hidup itu luar biasa loh. Dewa iblis Mowang menjawab melalui telepati. Lalu langsung menembakkan bola energi merah yang berukuran raksasa. Xiao Tian memunculkan pedang drakonik auroranya lalu menebaskan pedang tersebut saat masih jauh dari bola energinya. Draconic Slash. Gelombang angin yang meluncur keluar dari pedang Xiao Tian, melesat melebar ke arah bola energi, dan membuatnya terbelah dua tepat sebelum menghantam Xiao Tian. Whoosh! Bola energi itu terbagi menjadi dua dan melewati tubuh Xiao Tian begitu saja. Absorption. Pedang drakonik aurora menyerap utuh bola energi yang terbelah. Tepat di saat Xiao Tian berada di tengah-tengah bola energi raksasa tersebut. Pedang drakonik aurora menyalurkan energi yang dia serap ke lengan Xiao Tian hingga meningkatkan kekuatan Black Dragon yang menyatu dengan fisik ular putih. Lalu merambat ke arah Xiao Tian dan kemudian dirasakan oleh Sun Long. Ketiganya mendapatkan energi tambahan secara merata hingga merasakan sensasi yang luar biasa. Pedang yang bagus. Efek penyerapannya hampir sama dengan teknik penelan iblis milik naga suci ini. Sun Long tersenyum sombong. Teknik penelan iblis hanya bisa digunakan pada iblis tipe api. Jika dilakukan pada iblis di luar tipe itu tak akan mendapat manfaat apapun. Apanya yang mirip dengan pedang Tuan Xiao Tian? Sudah jelas pedangnya jauh lebih baik. Black Dragon menyela ucapan Sun Long. Keh. Sun Long terkekeh pelan. Ternyata tak hanya cara bicaramu yang
Berlapis aura iblis bertekanan tinggi di dalam mulutnya yang ternganga. Kedua naga suci itu sedang dalam wujud ular kecil, sehingga bola apinya nampak sangat mini. Namun tekanan yang terpancar dari bola-bola api tersebut tak dapat diremehkan. Beraninya kalian berdebat saat berada di hadapan dewa ini. Dewa Iblis Mowang bertelepati dan segera melancarkan pukulan penuh berlapis aura kematian. Sun Long dan Black Dragon langsung menoleh ke arahnya, lalu melontarkan bola api mereka dan berkata, "Jangan mengganggu kami." Wosh! Duar! Bola api ungu kecil yang terlihat seperti setitik api bagi sang dewa iblis, meledakkan tubuhnya hingga menderita luka bakar yang cukup parah. Dia bahkan kehilangan salah satu lengannya karena itu. Serangan macam apa itu? Regenerasiku bahkan diperlambat. Dewa Iblis Mowang melirik ke arah lengan kanannya yang beregenerasi begitu lambat. Ah, nampaknya aku tak perlu campur tangan. Xiao Tian menghela napas begitu panjang. Jangan lengah, ingatlah. Makhluk itu abadi dan tak bisa terbunuh meski kau lenyapkan hingga menjadi debu. White Dragon mengingatkan melalui telepati. 514. Keadaan alam fana. Di dalam sebuah ruang dimensi lain yang terbatasi oleh bebatuan hitam dan kasar berbentuk kubus sempurna, dengan luas dimensi yang mampu disandingkan dengan luas sebuah kerajaan, nampak dipenuhi oleh orang-orang Kekaisaran Ning. Dari rakyat di seluruh wilayah kekaisaran yang tersisa, serta raja-raja dan para bangsawan yang terikat pada Kekaisaran Ning. Kerajaan Ning bagian utara dan selatan, serta orang-orang Kekalsaran itu sendiri. Mereka semua sedang duduk di daratan bebatuan hitam, sembari melihat layar ilusi berbentuk persegi yang menunjukkan kondisi kerajaan Ning bagian timur. Berbeda dengan ruang hampa dan dimensi kekosongan milik Wukong, dimensi bebatuan hitam memiliki ujung pembatas layaknya sebuah kotak kubus, dan tidak memiliki perbedaan waktu dengan alam fana. Selain orang-orang Kekaisaran Ning yang mayoritas berasal dari keluarga inti, para raja serta pilar kerajaan yang tak memiliki ikatan dengan keluarga inti nampak frustasi karena kehilangan semua sumber daya mereka demi untuk mendapat ruang di dimensi tersebut. Manusia itu terlalu di luar dugaan. Tak hanya bisa selamat dari teriakan makhluk alam bawah, dia bahkan bisa memojokkannya dengan jurus-jurus aneh yang tak pernah keketahui. Jika Ning Lian Huo tak membuka paksa gerbang alam bawah, aku takut kekalsaranku akan benar-benar dihancurkan. Kaisar Ning Zhou duduk di kursi singgasana bertahtakan emas bersimbol naga yang diletakkan di atas darat bebatuan hitam. 5 pilar kekaisaran, serta 5 pilar kerajaan yang bertugas sebagai pilar pengawas di kerajaan lain seperti Ning Yuan, nampak berdiri di samping sang kaisar dan menjauhi raja mereka yang nampak duduk di atas bebatuan batu hitam berukuran sedang tanpa alas apapun. Raja Ning Wanglin yang berasal dari kerajaan bagian utara, bernasib sama seperti Raja Ning Huan Yu yang duduk beralaskan batu hitam berukuran sedang sembari dikelilingi 3 pilar kerajaan yang murni berasal dari keluarga cabang mereka. Berbeda dengan sang kaisar yang takut akan kehancuran kekaisarannya, kedua raja dari keluarga cabang itu hanya mengkhawatirkan persediaan makanan yang dipegang penuh oleh pihak kekaisaran. Cara pikir mereka sama persis seperti semua rakyat mereka.
yaitu berharap akan kejatuhan sang kaisar serta seluruh keluarga inti dan mengabdi kepada Xiao Tian yang mereka anggap sebagai satu-satunya karakter yang mampu mewujudkan hal tersebut. Sedangkan Ning Lianmeng dan Ning Lianxuan hanya bisa memisahkan diri dari keluarga lain, serta menyayangkan pengorbanan raja mereka. Keluarga cabang Lian tak ada bedanya dengan keluarga kekaisaran. Bahkan lebih buruk. Berbeda dengan sang kaisar yang tak pernah mengorbankan rakyat yang mayoritas memiliki ikatan keluarga intinya. Keluarga kalian malah rela mengorbankan orang-orang sendiri hanya demi menaikkan kultivasi para penghuni istana. Aku bersyukur saat mengetahui kabar bahwa kerajaan timurmu akan bernasib sama seperti kerajaan barat. Rata dengan tanah. Ucapan Raja Ning Huanyu terus terlintas di pikiran Ning Lianmeng. Rajamu adalah dalang di balik bencana ini. Aku tak begitu mengerti dari mana dia mendapat teknik berbahaya itu. Yang jelas karena monster yang keluar dari teknik anehnya. Sebagian besar rakyat serta orang-orangku tewas seketika hanya karena mendengar teriakan anehnya. Kerajaanku bahkan harus menyerahkan semua harta dan pangan yang kami bawa hanya demi mendapat ruang di dimensi ini. Kini kami tak berbeda dengan rakyatku. Tak memiliki sekantung makanan pun untuk kami makan nanti. Lagi pula apa gunanya meminta bantuan kepadaku? Bukankah hanya kau dan Ning Lianmeng yang tersisa di kerajaanmu? Ning Lianxuan teringat akan ucapan Ning Wanglin yang menolak mentah-mentah proposalnya saat sudah berada di dalam dimensi bebatuan hitam dan belum mengetahui bahwa rajanya telah tiada. Bro. Keduanya berlutut dengan putus asa dan menunduk dengan penuh air mata. Kenapa kau mengorbankan dirimu, Yang Mulia? Kenapa? Di sebuah daratan siluman yang dipenuhi tanah gersang dan tengkorak hewan. Pria bercaping merah yang sudah menelan semua energi inti naga milik Red Dragon. Nampak sedang membasmi para kaisar iblis yang sudah terbebaskan dari relik mereka. Klebebe. Dia menusukkan pedang ungu bergerigi berlapis asap hitam yang diselimuti aura kematian ke punggung seorang kaisar iblis yang nampak tergeletak tak berdaya karena telah terkena dampak teriakan Dewa Iblis Mowang. Kaisar Iblis Penelan Warna. Dengan ini kau akan menjadi koleksiku yang ke-20. Pria itu tersenyum lebar dengan senyum seorang psikopat. Bagaimana kau bisa baik-baik saja di saat kaisar ini terluka begitu parah akibat teriakan aneh itu? Kaisar Iblis Penelan Warna nampak terbelalak dengan wujud manusia bermata tiganya. Pedang ungu itu menyerap tubuh sang kaisar iblis, layaknya pedang drakonik aurora, dan menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh penggunanya. Jelas-jelas buku terlarang ada di tanganku. Lantas siapa makhluk di alam ini yang mengaktifkan teknik terlarang pembuka gerbang alam bawah ini? Apakah ada seseorang yang telah diam-diam mempelajari buku terlarangku? Tapi siapa? Pria itu sedang menatap buku terlarang bersimbolkan tengkorak di tangan kirinya, sembari mencoba mencari tahu siapa yang mencuri salah satu teknik rahasianya. Hingga tersenyum sejenak saat terlintas wajah dua orang muridnya. Mungkinkah itu mereka berdua? Pria itu terbayangkan. Wajah Kaisar Ningzhou dan Raja Ning Lianhuo yang masih terlihat anak-anak berusia 9 tahunan. Dasar bocah-bocah tak tahu diuntung. Hahaha.
Pria itu tertawa cukup keras hingga menarik perhatian suku albino dan beberapa biksu yang mengabdi di sekte pembasmi iblis yang berjalan mengikutinya. Saat sadar semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Pria itu berhenti tertawa dan kembali menunjukkan wajah dingin yang mendominasi. Sudah genap 20 kaisar iblis yang telah kita habisi. Jika ditambahkan oleh Kaisar Iblis Naga Merah di masa lalu, maka sudah genap 21 Kaisar Iblis yang berhasil kita musnahkan. Ini adalah masa emas bagi sekte kalian. Tertawalah bersamaku. Hahaha. Pria itu kembali tertawa keras. Dan semua orang tertawa dengan keadaan terpaksa karena tertekan akan dominasi pria itu. Aku tak tahu apakah benar mengikuti monster ini. Entah mengapa baunya seperti bau seorang iblis. Mungkin karena pedang aneh yang dia bawa. Yang jelas jika kami tak bekerja sama dengannya, mungkin sekte kami akan hancur karena teriakan aneh itu. Pil ungu yang dia berikan tak hanya menaikkan kultivasi kami, tapi juga membuat kami sanggup menahan dampak teriakannya. Semoga saja, setelah para iblis musnah dari bumi ini, pria ini tak berbalik menyerang kami. Salah satu biksu agung yang memiliki rupa biksu Tong menatap pria bercaping dengan penuh rasa khawatir. Ras iblis dan vampir berguguran satu demi satu. Kalau begini terus sekte kita akan hancur. Seorang vampir generasi pertama nampak bingung saat melihat anggota sekte pelindung iblis yang berasal dari ras vampir, siluman, dan ras iblis gugur satu demi satu karena tak sanggup menahan dampak teriakan. Rupanya nampak seperti biksu Tong, namun memiliki rambut hitam panjang dengan telinga runcing seperti halnya ras vampir generasi pertama pada umumnya. Para vampir dan ras lain yang merupakan anggota sekte pelindung iblis nampak berteriak kesakitan dengan darah yang terus menetes perlahan di sekitar lubang telinga mereka. Apa yang terjadi dengan para monster itu? Kenapa mereka berteriak kesakitan? Wanita berdarah murni yang terikat oleh tali emas nampak heran karena tak merasakan dampak sama sekali seperti halnya para vampir generasi pertama yang rutin mengkonsumsi darahnya. Suamiku, kapan kau akan menyelamatkanku? Apakah kau tahu kalau aku masih hidup? Apakah kau dan Taiwu juga terkena dampak jeritan Ens yang menghabisi para makhluk keji itu? Wanita itu meneteskan air mata dengan penuh rasa khawatir. Teknik pemurnian massal. Aktifkan. Sebuah lingkaran sihir berwarna dasar kuning keemasan melebar luas dengan kedua kaki sang naga putih sebagai pusatnya. Para tengkorak hidup yang berada di jangkauan lingkaran sihir tersebut perlahan lenyap menjadi abu dan rantai emas berlapis pelindung melingkar mulai muncul menutupi gerbang alam bawah. Kuharap tak ada dewa iblis lain yang menerobos keluar hingga Xiao Tian mengembalikan dewa iblis Mo Wang ke dalam gerbang alam bawah. Kling. Kepala Xiao Tian mendadak sakit tanpa alasan yang jelas. Rasa sakitnya hanya berlangsung beberapa detik. Namun itu cukup mengganggu konsentrasinya karena sudah berulang sebanyak 20 kali. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Apakah ini ulah monster itu? Xiao Tian melangkah mundur sembari menjaga jarak dengan Dewa Iblis Mo Wang. Di wilayah daratan elemen, Taiwu berpapasan dengan Kaisar Langit yang nampak sibuk memindahkan rakyat kerajaan petir ke dalam dimensi merah miliknya.
Di mana dewa-dewi yang lain? Tanya Taiwu dengan heran. Mereka sedang berpencar ke kerajaan lain dan memasukkan makhluk fana ke dalam teknik dimensi mereka masing-masing. Kaisar Langit menjawab dengan serius. Bisakah hamba membawa orang-orang ke dimensi merah Anda? Hamba tak memiliki teknik dimensi lain seperti Maharajaku. Taiwu memberi hormat. Tentu saja. Aku akan membuka portalnya dan menetap di sini sampai kau selesai. Pergilah dan bawa orang-orangmu. Kaisar Langit melambai tanpa ragu. Terima kasih, Yang Mulia. Taiwu memberi hormat kepada Kaisar Langit dan berteleportasi ke arah Kerajaan Awan untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Meskipun dia menyayangkan karena sudah banyak korban berjatuhan, namun di dalam hatinya merasa sedikit lega. Karena kerajaan petir sudah tidak diduduki orang-orang sekte pembasmi iblis dan benar-benar sudah ditinggalkan hingga menyisakan rakyat kerajaan petir sendiri. Ikutlah denganku, putri. Taiwu ditemani pasukan bayangan Xiao Hong membukakan pintu penjara yang mengunci adik putri Jiali yang nampak diperlakukan cukup baik tanpa diikat dan peralatan tidur yang cukup nyaman. Gadis itu tak merespon dan hanya terus menutupi telinganya karena tak sanggup menahan dampak teriakan sang iblis. Meskipun sudah berhenti sejak lama karena Xiao Tian sedang melawannya saat ini. Sadar bahwa tak mungkin baginya berjalan sendiri, Taiwu menggendongnya secara paksa dan pergi menuju kerumunan orang yang telah berpegangan satu sama lain agar dapat berteleportasi secara massal. Pegang lenganku, ucap Taiwu tanpa ragu. 515. Rasa sakit yang mengganggu. Duar. Pukulan Dewa Iblis Mowang mengenai Xiao Tian hingga mendorong keras tubuhnya sampai menghantam daratan. Sunlong dan naga hitam tak dapat membantu karena rasa sakit yang mengganggu konsentrasi Xiao Tian juga menimpa kepala mereka. 30. Ini sudah genap 30 kali rasa sakit ini mengganggu konsentrasiku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuhku? Xiao Tian berusaha bangkit dengan tampang heran. Bukan cuma kau, kami juga merasakannya. Sunlong menanggapi pikiran Xiao Tian. Aku juga tak mengerti tapi ini. Rasa sakit yang cukup mengganggu mulai menyerang kepala mereka. Saat naga hitam ingin menyampaikan keluhannya. Ruruar. Dewa Iblis Mowang kembali meraung cukup kencang saat terbebas dari gangguan Xiao Tian. Ada apa dengan mereka? Kenapa berhenti menyerang dan membiarkannya berteriak lagi? White Dragon nampak bingung namun tak dapat membantu karena harus menekan gerbang alam bawah, agar tidak ada makhluk lain yang berhasil menerobos keluar. Brengsek. Xiao Tian melesat mendekat dengan teknik teleportasi. Lalu kembali menyerang Dewa Iblis Mowang dengan melilit kepalanya menggunakan ekor hitam bayang. Lalu bekerja sama dengan kedua naganya untuk membentuk 3 bola api ungu bertekanan tinggi. Mereka bertiga membuka mulut secara bersamaan sembari memadatkan api ungu di dalam mulut masing-masing, lalu menyemburkannya ke arah perut Dewa Iblis Mowang. Teknik api. Tekanan bola api. Explosion. Wash. Api-api ungu kecil itu melesat cepat menghantam tubuh Dewa Iblis Mowang, lalu meledak dengan kekuatan tinggi hingga melenyapkan seluruh bagian tubuh sang Dewa Iblis. Hosh hosh hosh. Xiao Tian beserta kedua naga berwujud ular yin dan yang-nya
nampak bernapas dengan kelelahan. Seperti apa yang dikatakan White Dragon, tubuh sang dewa iblis kembali beregenerasi, meski sudah hancur tanpa sisa. Berawal dari pembentukan abu, hingga menyatu perlahan sampai menyerupai fisik sang dewa iblis. Prosesnya cukup pelan, namun pasti. Dan tentunya Xiao Tian tak membiarkannya beregenerasi secara sempurna dengan membiarkan Sun Long dan Black Dragon menelan sebagian tubuh yang sudah mulai terbentuk. Dia juga menebaskan pedang drakoniknya untuk menyerap sebagian kekuatan Dewa Iblis Mo Wang secara berkala. Benar-benar layak dipanggil monster. Tak hanya terus beregenerasi, kekuatannya juga tak menurun sama sekali meski sudah terserap begitu banyak. Xiao Tian menatap gumpalan abu yang terus mencoba membentuk tubuh walaupun pedang drakonik Aurora serta kedua naganya terus merusak usahanya berulang kali. Meski berhasil menyerap begitu banyak energi, Xiao Tian tidak merasa senang karena tubuh sang dewa iblis terus memancarkan kekuatan yang semakin kuat setiap kali beregenerasi. Saking kuat dan semakin besarnya energi yang keluar dari setiap bagian tubuhnya, Xiao Tian beserta kedua naganya pun mulai merasa penuh dan tak dapat membendungnya lagi. Xiao Tian tiba-tiba saja memuntahkan begitu banyak darah karena terlalu banyak menelan energi gelap. Sun Long dan Black Dragon pun mulai merasakan dampak yang sama karena sedang berbagi tubuh dengan Xiao Tian. Demi memutus aliran energi yang terus mengalir deras ke dalam tubuhnya, Xiao Tian pun terpaksa menghilangkan pedang drakonik auroranya dan menyuruh Sun Long beserta Black Dragon berhenti menelan tubuh sang dewa iblis. Sebagai gantinya, mereka kini berfokus terhadap penyerangan bola api secara bertubi-tubi untuk menghanguskan tubuh sang dewa iblis secara terus-menerus. Ki alam tak tersedia sejak langit dipenuhi aura iblis. Simbol roh suciku tak akan bisa diaktifkan dan digunakan sebagai kekuatan cadangan. Xiao Tian mengepal erat kedua lengannya, lalu mendeci saat melihat tubuh sang dewa iblis perlahan mulai terbiasa dengan serangan api ungu. Apakah teknikmu masih belum siap juga, White Dragon? Xiao Tian menoleh ke arah naga putih dengan nampak panik. Rantai-rantai emas nampak hampir menyelimuti seluruh lingkaran emas pelindung yang menutupi lingkaran sihir yang terhubung dengan pintu gerbang alam bawah. Rantai-rantai itu terus menekan turun pelindungnya hingga rata dengan tanah dan kemudian merasuk ke dalam portal hitam berlapis lingkaran sihir yang merah menyala bagaikan darah, dan merubahnya menjadi portal emas bersimbol rantai. Sekarang, White Dragon melirik ke arah Xiao Tian dan bertelepati kepadanya agar suaranya dapat terdengar dengan jelas. Saat itu, sang dewa iblis nampak sudah memiliki tubuh dan kepala yang hampir lengkap, namun belum sempurna karena hanya berwujudkan daging tanpa kulit. Xiao Tian mengarahkan telapak tangannya, lalu memunculkan lingkaran sihir berwarna dasar emas, dengan simbol naga hitam dan putih yang berputar searah jarum jam. Dragon Press. Wash. Tubuh sang dewa iblis terdorong masuk ke dalam portal emas dan bersamaan dengan itu, lubang emas transparan di dalam portal tersebut menutup secepat kilat tertutupi oleh pintu emas bersimbol tengkorak naga yang terantal. Pintu itu hanya muncul sejenak, dan perlahan lenyap bersamaan dengan lingkaran sihir berarea luas dengan kaki White Dragon sebagai pusatnya. Akhirnya,
Selesal juga. White Dragon nampak begitu lelah saat itu hingga berkeringat cukup banyak dan bernapas tidak beraturan. Sedangkan Xiao Tian dan kedua naganya tiba-tiba saja merasakan sakit yang luar biasa hingga jatuh menghantam tanah dari ketinggian 500 kaki dari permukaan tanah. Bruak. Rasa sakit yang mereka rasakan tak hanya berlangsung beberapa detik dan memiliki jeda beberapa menit seperti sebelumnya. Apa-apaan ini? Kenapa rasa sakitnya terus semakin menjadi dan tak ada hentinya? Xiao Tian dan kedua naganya mengeluh kesakitan di sekitar kepala mereka. Dan tak lama setelah itu, tubuh mereka terpisah secara paksa hingga Xiao Tian kembali ke wujudnya semula. Oh! Xiao Tian memuntahkan begitu banyak darah, dan menerima begitu banyak rasa sakit sejak terpisah dari Sun Long dan Black Dragon. Sedangkan Sun Long dan Black Dragon sendiri tak merasakan apapun di tubuh mereka lagi. Apa kau baik-baik saja? Sun Long dan Black Dragon mendekati Xiao Tian dengan tampang khawatir. Anehnya suara mereka tak jauh berbeda seperti saat dalam wujud ular, dan saat Xiao Tian dan Sun Long melirik ke arah naga hitam. Mereka pun dikejutkan oleh fisik sang naga yang telah menyerupai seorang gadis cantik berambut hitam panjang dengan bermata emas yang cukup menawan. Black Dragon, kau! Xiao Tian sempat melupakan rasa sakitnya karena terkejut akan apa yang dia lihat. Sedangkan Sun Long sempat terdiam takjub seakan sudah kehilangan akal sehatnya karena tertarik dengan kecantikan wujud Black Dragon. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Black Dragon menatap tangannya dan menyadari bahwa saat ini dia memiliki fisik seperti seorang manusia. Dan saat menatap ke bawah dia dikejutkan oleh tubuh seorang gadis yang nampak polos tanpa sehelai kain apapun. Tanpa rasa ragu dia segera mengendalikan tanah di sekitarnya dan segera menutup diri dari dunia luar. Earth Barrier. Bro. Batuan tanah mengurung tubuh baru Black Dragon dan melenyapkan pandangannya dari dunia luar. Jadi dia bisa mengendalikan tanah juga ya? Sun Long melamun dengan penuh ketertarikan. Tunggu dulu. Apa aku baru saja terpesona? Tidak. Naga suci ini seharusnya tak tertarik dengan makhluk jadi-jadian itu. Aku pasti terkena efek penggoda darinya. Yaitu pasti. Sun Long berusaha keras menjaga rasionalitasnya agar tak tertarik kepada wujud baru sang Black Dragon. Saking tertekannya dia akan perasaannya, dia bahkan melupakan rasa khawatirnya terhadap Xiao Tian yang saat itu sudah tumbang tanpa disadari. Bro. 40. Ini serangan rasa sakit ke-40 dan terus bertambah tanpa henti. Xiao Tian kehilangan kesadarannya karena tak sanggup menahan rasa sakit yang dia derita. Naga. Aku harus kembali ke wujud naga. Ini tak bisa ku terima. Black Dragon berjongkok penuh frustasi saat mengurung diri di dalam bariernya. Bersambung. 516. Mundur untuk sejenak.